Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya baik, ikhwan dan akhwat, seperti yang tertulis pada judul, kita akan membahas soal penolakan Allah dan Rasulnya oleh banyak orang. Dari judul yang saya berikan ini, banyak orang yang menolak perjuangan Islam padahal mereka itu Muslim. Tapi mereka itu menolaknya nggak secara langsung. Jadi begini contohnya, tidak benar sama dengan salah, tidak kecil sama dengan besar. Ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsung. Secara kalimat nggak langsung mereka itu mengucapkan hal tersebut dengan berbagai bungkus dan topeng. Tapi secara kalimat langsung mereka itu mengatakan kita adalah musuh Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kalimat-kalimat itu keluar dari kalangan kafir harbi atau kaum munafik atau musuh-musuh Islam lainnya, kita jelas nggak terima. Cuma seenggaknya kita kan udah tahu kalau itu memang kelakuan mereka. Tapi yang menyakitkan itu kalimat-kalimat itu justru keluar dari golongan muslim bahkan yang mengaku ahlus sunnah. Ini jauh lebih menyakitkan. Karena sebenarnya mereka itu kan saudara seiman kita ya. Jadi apa maksudnya ini semua? Nah sekarang coba kita lihat perbandingan dan penjelasannya. Contohnya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 50 yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Nah, tapi mereka itu lebih memilih hukum dan ideologi buatan manusia, bukan hukum syariat dari Allah dan Rasulnya, termasuk demokrasi. Jadi secara kalimat langsung mereka itu mengatakan tolak syariat Islam. Contoh selanjutnya, Allah dan Rasulnya menjanjikan khilafah ala minhajin nubuwah atau khilafah dengan metode kenabian. Khilafah ini akan kembali di akhir zaman sebelum kiamat ya. Tapi mereka justru memilih negara yang berdasarkan asobiyah. Mereka secara kalimat langsung tuh mereka berkata tolak khilafah, tolak Allah dan Rasulnya. Terus, menurut riwayat, bendera hitam atau ar-royah dan bendera putih atau al-liwa itu adalah benderanya Rasulullah. Tapi orang yang mengibarkan bendera hitam itu disebut anti NKRI, fanatik, radikal, ekstremis, bahkan teroris. Itu padahal benderanya Rasul loh ya. Dan mereka-mereka itu justru lebih memilih bendera yang ada unsur asobianya. Ya, bendera yang menyimbolkan diri mereka sendiri. Mereka itu berkata tolak bendera Rasulullah. Dan berbagai macam pertentangan lainnya yang mereka lontarkan dengan kalimat tidak langsung. Jadi ya inilah mereka, tolak Allah dan Rasulnya, jangan ikuti Allah dan Rasulnya. Naudzubillah. Demi penolakan Allah dan Rasulnya mereka itu bahkan bisa sampai memanipulasi dalil. Jadi mereka itu milih-milih riwayat dan dalil ya, mana yang cocok dengan akal, nafsu dan seleranya. Jadi seakan Islam itu agama prasmanan. Kalau ada dalil yang gak cocok, langsung mereka tolak, bahkan disembunyikan atau bahkan dimanipulasi. Jadi sampai-sampai akhirnya mereka itu memusuhi bahkan memfitnah para pejuang Islam. Padahal apa yang diperjuangkan oleh umat muslim itu adalah ketetapan, hukum dan janji Allah. Tapi mereka itu malah memusuhi perjuangan umat muslim dan malah ada yang berpihak kepada musuh Islam. Naudzubillah. Ikhwan dan akhwat, Islam, syariat, dan khilafah itu bukan ideologi atau hukum impor. Itu bukan ideologi buatan manusia, sama sekali, jauh. Nah, kalau masih ada yang nggak percaya sama janji dan ketetapan Allah dan Rasulnya, atau nggak percaya dengan dalil atau riwayat Islam, kita ambil contoh terakhirnya aja. Soal Imam Mahdi. Karena ini nggak beda jauh dengan kasus penolakan Allah dan Rasulnya ya. Jadi coba kita lihat. Jangankan di kalangan para ulama atau orang-orang yang ilmunya tinggi, jangankan umat muslim yang ahlu sunnah, jangankan di kalangan pejuang Islam, syariat, dan khilafah.
separah-parahnya umat muslim, sekalipun ilmunya rendah, bahkan sekalipun dia itu orang munafik, minimal dia pasti percaya dengan kedatangan dan kemenangan Imam Mahdi. Beliau itu seorang yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anehnya mereka itu percaya dengan kedatangan Imam Mahdi, tapi menghindari, mengingkari apa yang dibawa oleh beliau. Begini contohnya. Imam Mahdi pasti menyeru kepada Allah dan Rasulnya, bukan selainnya. Tapi orang-orang yang menyeru kepada Allah dan Rasulnya justru difitnah fanatik. Terus, Imam Mahdi pasti menegakkan syariat Islam, bukan menegakkan hukum dan ideologi buatan manusia. Dan mohon maaf ya, jujur aja, beliau nggak akan menyeru kepada Pancasila atau undang-undang buatan manusia. Terus, Imam Mahdi itu pasti memimpin khilafah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Tapi mereka menolak khilafah dan malah memilih negara asobiyah. Terus para pejuang khilafah dibilang ekstremis. Terus, Imam Mahdi pasti mengibarkan bendera hitam Ar-Roya dan bendera putih Al-Liwa. Tapi mereka tuh nggak mau mengibarkan bendera Rasulullah dan malah memilih mengibarkan bendera asobiyah, bendera kelompoknya sendiri. Ya minimal mereka tuh mengibarkan bendera yang menginisialkan diri mereka sendirilah. Mereka memfitnah yang mengibarkan bendera Rasulullah itu sebagai teroris dan segala macamnya. Terus, Imam Mahdi itu pasti menggunakan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagai sumber hukum dan ideologi, bukan hukum dan ideologi buatan manusia. Tapi para pejuang Islam itu difitnah anti-NKRI dan segala macam. Mereka lebih memilih hukum dan ideologi buatan manusia. Nah jujur aja ini aneh. Orang muslim tapi menolak Islam, mengaku ahlu sunnah tapi menolak janji dan ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Mengaku ahlu sunnah tapi menolak sunnah. Mengaku mencintai Rasulullah tapi menolak sunnahnya. Menunggu kedatangan Imam Mahdi tapi menolak tanda-tanda kedatangannya. Menunggu Imam Mahdi tapi menolak apa yang diperjuangkan oleh beliau. Dan sebagainya macamnya. Ini benar-benar parah. Sangat disayangkan sekali ya. Padahal Allah sudah menetapkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 21. Coba dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Ya dengan kata lain, sekalipun mereka menghalang-halangi sekuat tenaga, janji dan ketetapan Allah itu sudah pasti terjadi, pasti tetap akan terpenuhi. Jadi inilah kritik saya kepada para penolak dan penentang Allah serta Rasulnya. Sekaligus mereka yang memusuhi sesama umat muslim, bukannya membantu perjuangan Islam, atau yang suka membubarkan pengajian. Nah, ikhwan dan akhwat, mari kalau begini tolong jangan sungkan untuk bergabung dengan kelompok atau pengajian manapun yang berjuang menegakkan Islam, syariat, dan khilafah. Baik itu kelompok terbuka atau kelompok yang ungkapannya lewat bawah tanah, atau kalau nggak mau setidaknya yang mendukung. Dan tolonglah jangan memusuhi para pejuang Islam, jangan memusuhi perjuangan Islam. Ya baik, begitu saja. Semoga Allah cepat mendatangkan pertolongannya dan semoga Allah cepat menunaikan janjinya untuk umat muslim. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Apa yang benar hanya berasal dari Allah dan apa yang salah berasal dari makhluk ciptaan Allah. Lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.